Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan materi kita, yaitu materi Qawaid Fiqhiyah. Pada part yang kedua ini saya mencoba menjelaskan tentang pengertian secara istilah. Karena part yang pertama saya sudah menjelaskan Qawaid Fiqhiyah menurut bahasa. Ya. Jadi saya mengulang kembali bahwa biasanya definisi itu selalu mengambil dua. Yang pertama secara bahasa, kemudian secara istilah. Nah, Qawaid Fiqhiyah ini secara istilah, nah itu adalah dalam bahasa Arabnya itu adalah hukmun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatihi. Jadi bahwa kaidah fikih itu adalah hukum kulli. Ya. Kulli itu kalau dalam bahasa Indonesianya berarti kebanyakan, menyeluruh, dan atau general, ya, yang meliputi bagian-bagiannya. Ya. Jadi kaidah fikih ini adalah dia bersifat kebanyakan, bersifat menyeluruh, ya, dan general. Ya. Kenapa dia kebanyakan? Karena kaidah fikih ini ada beberapa kasus, ada beberapa case yang tidak masuk dalam kaidah yang satu misalnya, tetapi dia menjadi pengecualian. Nah, berarti biasanya kaidah yang menjadi pengecualian itu dia akan masuk kepada kaidah-kaidah yang lain, ya, yang masuk dalam kaidah fikih. Nah, kenapa? Karena memang kaidah fikih ini ada banyak sekali yang dirumuskan oleh para ulama. Nah, terkait dengan kaidah fikih ini, maka dia bersifat kebanyakan. Ya, jadi kebanyakan yang saya sampaikan tadi bahwa ada yang dikecualikan dari kaidah fikih ini. Ya, ada istisnaiyat kalau dalam bahasa Arabnya yaitu bahwa ada pengecualian. Nah, menyeluruh. Nah, kaidah fikih ini dia bersifat menyeluruh, artinya hukum-hukum atau kasus-kasus yang ada di bawahnya itu bisa kita masukkan di dalam kaidah fikih ini. Jadi untuk menentukan sebuah hukumnya sesuatu, maka dia bersifat menyeluruh. Artinya ketika dia cocok dengan kaidah, maka dia masuk di dalam kaidah tersebut. Ya. Makanya dia menyeluruh, yang meliputi bagian-bagiannya. Artinya ada bagian-bagian yang ada kaidah fikih. Karena kaidah fikih ini ada 5 kaidah asas, ya. Kemudian diikuti dengan kaidah-kaidah yang berada di bawah daripada kaidah-kaidah asas ini, kaidah pokok. Ya, jadi ada 5 kaidah pokok yang disepakati oleh para ulama. Nah, kemudian ada beberapa kaidah yang masuk di dalam kaidah-kaidah pokok ini. Ya. Nah, nanti ini akan kita jelaskan. Jadi intinya bahwa secara istilah kaidah fikih atau kaidah ini adalah hukmun kulliyun yang tabiku ala jami'i juz'iyatihi. Ya. Jadi hukum kulli, hukum yang bersifat kebanyakan dan menyeluruh ini yang meliputi bagian-bagiannya. Jadi ada juz'iyat-juz'iyatnya. Ada parsial-parsialnya yang meliputi dalam apalagi namanya kaidah fikih ini. Nah, ini secara definisi secara istilah. Nah, kemudian apa objek dan keutamaan daripada kaidah fikih ini? Nah, objeknya yang pertama itu adalah mukallaf.
Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu yang dimaksud dengan mukallaf, nah mukallaf ini adalah orang-orang yang sudah terkena kewajiban atau terkena larangan. Ya, mukallaf ini dari kata kallafa yukallifu taklifan. Ya, jadi orang yang sudah mendapatkan beban, ya, artinya sudah dibebani, sudah diberikan apalagi namanya beban dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan. Nah, ketika dia melanggar atau dia mengerjakan kewajiban maka dia memiliki konsekuensi. Ya, jadi itu yang disebut dengan mukallaf. Jadi ketika dia menjadi mukallaf maka ada konsekuensi yang diterima ketika dia melakukan amalan-amalan dalam kesehariannya. Nah, amalan-amalan dalam keseharian kita itu tentu tidak akan terlepas daripada hukum yang 5 atau yang disebut dengan ahkamul khamsah, yaitu ya biasa dipelajari di pelajaran usulul fiqh. Ya, ahkamul khamsah ya tentu saja adalah wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah. Ya, jadi itulah hukum atau ahkamul khamsah yang pasti setiap orang dalam kehidupannya itu ketika dia mukallaf maka pasti tidak akan terlepas daripada kelima hukum ini. Ya, ahkamul khamsah ini baik dia wajib yang dia kerjakan atau yang dia kerjakan itu adalah sunnah atau yang dia kerjakan itu adalah tidak boleh atau haram, yang dia kerjakan itu adalah makruh atau yang dia kerjakan adalah mubah. Ya. Jadi itu objek kajian daripada apalagi namanya kawaid fikih ini. Dia akan menimbang apakah perbuatan itu boleh, perbuatan itu tidak boleh, perbuatan itu haram, makruh, mubah, wajib ataupun sunnah. Nah, itu menjadi objek daripada kajian kawaid fikih ya. Kemudian yang kedua, yang menjadi objeknya itu adalah materi fikih. Ya, materi fikih tentu saja yang berkaitan dengan kasus-kasus keseharian kita. Nah, ini tentu saja ada dalam kurung bahwa itu yang tidak ditemukan nas khusus di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis ataupun ijma. Ya, jadi ini berlaku menurut para ulama ketika tidak ditemukan adanya nas. Nah, kalau teman-teman tidak tahu apa yang dimaksud dengan nas, nas itu adalah bahasa Arab, artinya kalau bahasa Indonesianya itu adalah teks. Ya, jadi kalau tidak ditemukan teks khusus yang membahas di dalam Al-Quran, kemudian tidak ada yang ditemukan di dalam hadis, kemudian tidak ada di dalam ijma, maka disinilah berlaku kawaid fikih itu. Nah, kita melihat dalam konsep atau dalam kerangka kawaid fikih ini. Kenapa? Karena kawaid fikih ini dia akan membentuk sebuah hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah fikih, ya, kaidah fikih. Nah, kita akan melihat nanti apa perbedaan antara kaidah fikih dengan kaidah usuliyah, ya, sehingga jelas yang mana yang menjadi bagian daripada kawaid fikih, yang mana menjadi bagian daripada kawaid usuliyah. Nah, kemudian keutamaan daripada kawaid fikih ini. Wah, tentu saja kalau kita mempelajari sesuatu maka pasti ada keutamaan daripada kawaid fikih itu. Nah, para ulama mengatakan bahwa keutamaan dari kawaid fikih ini man ra'al usuli kana haqiqan bil usuli wa man ra'al kawaid kana khalikan bi idrakil maqasid. Iya. Jadi kurang lebih terjemahannya, barang siapa yang menguasai usul fik tentu dia akan sampai kepada hakikat daripada syariat itu. Dia akan melaksanakan syariat itu. Artinya kalau dia paham usul, berarti dia akan mengetahui cara mengistimbat hukum dari nas-nas yang sudah jelas. Ya. Nah, akan tetapi waman ra'al qawaid kana khaliqan bi idrakil maqasid. Jadi siapa yang menguasai kawaid, maka kana khaliqan bi idrakil maqasid. Maka dia pasti akan sampai kepada maqasid. Ya, jadi maqasid ini adalah merupakan ya dari sebenarnya ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya, maqasid ya, maksud. Ya, dia akan sampai kepada hakikat, dia akan sampai kepada maksud tujuan
daripada sebuah perintah itu. Ya. Jadi kawaid fikih ini sebenarnya kita akan sampai kepada makna daripada sebuah perintah maupun larangan itulah yang dikehendaki daripada kawaid. Jadi ketika pemahaman kita baik terhadap terhadap kawaid ini, maka tentu kita akan paham maqasidus syariah, kita akan paham maksud daripada pensyariatan dari sebuah hukum. Ya, jadi saya kira itu definisi secara istilah, kemudian apa objek daripada kawaid fikih serta keutamaan daripada kawaid fikih. Nah, selanjutnya kita masih akan melanjutkan pada pertemuan yang lain.